Review impact ini cukup positif, jadi saya memutuskan untuk membeli impact ini. Kemarin saya dapat dengan harga diskon ya. Kita buka aja paketnya seperti ini. Dan dalam paket pembeliannya kita dapat baterai seperti ini. Saya ambil yang varian 15 sel ya. Di sini saya ambil varian baterai yang tipe lama, teman-teman. Dan untuk packaging baterainya ini terpisah ya. Seperti ini, soket LXC seperti ini 15 sel ya. Kemudian kita buka impactnya seperti ini. Oke, kalau biasanya Tanzu menggunakan packaging hijau, kali ini dia pakai yang hitam, teman-teman. Kita buka aja paketnya seperti ini. Dan untuk kelengkapannya seperti ini. Dapat manual book seperti ini, dan manual booknya bagus ya, ini yang berwarna. Kemudian aksesorisnya lengkap seperti ini, mata shock yang si Armo ya. Kemudian ada lagi mata shock si Armo juga. Totalnya mata shocknya ada 10 pieces ya, total mata shocknya. Kemudian chargernya seperti ini yang 0,8 ampere ya, 1,5 ampere. Kemudian untuk unitnya seperti ini. Ini untuk unpillnya, untuk asnya ini di ukuran 1/2 ya, bukan yang 3/4. Torsinya di 1000 Nm seperti ini, 21 volt, 3600 rpm. Oke, kita tes seperti ini. Di sini ada 4 kecepatan ya. Ada kecepatan 1, ada kecepatan 2, ada kecepatan 3, ada kecepatan 4 seperti ini. Untuk putaran kirinya juga kita tes, ada kecepatan 1, ada kecepatan 2, ada kecepatan 3. Oke, ada mode set stopnya juga ya, ada 2 kecepatan sama ada mode set stop. Untuk build quality yang dipakai ini mantap ya. Kita tes di bagian baterai ya teman-teman. Kalau mau yang baterainya bagus, ambil yang 21700 ya. Di sini saya ambil yang 1850. Kita buka aja ya. Oke, dan untuk baterainya seperti ini. Dan untuk BMS-nya masih pakai BMS yang tipe lama ya. Di sini untuk untuk MOSFET-nya ada 3. Ini yang 3C kayaknya. Harusnya kalau yang 1000 Nm dapatnya yang 10C ya. Tapi di sini kita dikasih yang 3C, teman-teman. Untuk baterainya dia di 2000 mAh. 3 kali 3 berarti 6000 mAh, teman-teman ya. Teman-teman, kalau saran saya ya, kalau mau cekot impact dari Tanzu ini, kalau mau ambil yang baterai 1850, teman-teman jangan ambil yang satu set sama baterai ya. Teman-teman ambil aja yang impact unit only. Kemudian untuk baterainya, jika teman-teman pengen yang 1850 yang versi low budgetnya, teman-teman ambil yang 5C. Teman-teman bisa beli di belakangan ya untuk baterainya. Itu untuk saran saya, biar tenaganya lebih jos, teman-teman. Oke, kita tes aja ya impactnya seperti ini. Oke, pertama-tama kita tesnya di 500 Nm terlebih dahulu ya. 500 Nm ya. 500 Nm untuk bautnya kita pakai baut ukuran 41, baut roda kanter. Kita mulainya dari 500 Nm seperti ini. Oke, torsinya udah tercapai. Selanjutnya kita buka seperti ini, 500 Nm. Oke, enteng ya, 500 Nm. Selanjutnya kita coba di 600 Nm seperti ini, 600 Nm. Untuk bautnya kita pakai baut yang lebih besar. Ini baut roda tronton. Oke, 600 Nm. 600 Nm. Oke, enteng banget ya, 600 Nm. Selanjutnya kita naikkan di 700 Nm seperti ini. 700 Nm. Baut yang sama, baut ukuran 41, baut roda tronton ya. Oke, 700 Nm. Kita tes seperti ini, 700 Nm. Oke, enteng ya, 700 Nm. Selanjutnya kita naikkan di 800 Nm seperti ini. Oke, 800 Nm. 800 Nm. Selanjutnya kita naikkan di 900 Nm seperti ini. 900 Nm ya. Oke, 900 Nm, 900 Nm seperti ini. Oke, enteng ya. Kita pindah ya, karena ini udah ngangkat-ngangkat, kita pindah lagi. Oke, selanjutnya kita naikkan di 1000 Nm seperti ini. 1000 Nm ya. Bautnya kita pakai baut yang sama, baut roda tronton yang torsi yang direkomendasikan di 1500 Nm ya. Oke, torsinya udah tercapai. Selanjutnya kita buka seperti ini, 1000 Nm seperti ini.
Ini kelebihan sekaligus kelemahan ya, baterai impact merek Tanzu. Ini saya dikasih yang 3C ya, harusnya saya dikasih itu yang 5C teman-teman. Jadi untuk sistem proteksinya aktif. Kita coba pakai baterai lain ya, yang nggak ada sistem proteksinya seperti ini. Kita coba seperti ini. Oke, bisa ya, enteng teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita tes di 1250 Nm seperti ini. Kita langsung naik ya ke 1250 Nm. Oke, 1250 Nm, 1250 Nm. Oke, enteng ya. Oke, kita naikkan di 1375 Nm seperti ini. Oke, 1350 Nm, 1375 Nm seperti ini. Oke, enteng ya. Selanjutnya kita naikkan di 1500 Nm seperti ini. 1500 Nm ya. Oke, 1500 Nm. 1500 Nm seperti ini. Oke, masih bisa ya 1500 Nm. Selanjutnya kita naikkan di 1625 Nm seperti ini. 1625 Nm ya. Oke, 1625 Nm. 1620 Nm seperti ini. Oke, masih bisa ya 1625 Nm. Oke, kita naikkan di 1750 Nm seperti ini. 1750 Nm. Botnya kita pakai bot yang sama ya. Ini ngencenginnya susah banget ya. 1750 Nm seperti ini. Butuh effort yang lebih ya. Kayaknya sampai segitu aja ya. 1650 Nm masih oke, masih bisa ya. Teman-teman bisa pakai impact ini buat roda truk, ini masih bisa, tronton masih bisa teman-teman. Torsi yang tertulis di 1000 Nm, 1650 Nm masih bisa, bahkan mungkin di 1700 Nm bisa teman-teman ya. Nah, ini kendalanya kawan-kawan ya. Alat pengetes yang saya pakai di sini udah meleot seperti ini ya, di 1750 Nm udah meleot seperti ini, jadi nggak bisa ya. Ini perlu di-upgrade lagi ya teman-teman ya. 1000 Nm torsi yang tertulis 1700 Nm masih oke, masih bisa teman-teman. Oke, seperti itulah kemampuan dari impact Tanzu ini. Dari tes tersebut teman-teman bisa simpulkan ya, impact ini walaupun torsi yang tertulis di 1000 Nm seperti ini, tapi untuk membuka dia mampu sampai 1500 Nm lebih ya. Itu udah cukup dipakai buat roda truk ataupun dipakai buat roda tronton, itu udah cukup teman-teman ya. Nah, asalkan roda trontonnya ya torsi pengencangannya udah sesuai dengan spek ya. Tapi faktanya di lapangan jarang yang pakai kunci torsi ya. Biasanya untuk pengencangan mereka cuman pakai pipa yang disambungkan lalu dikencenginnya pakai yang itu, seperti itu teman-teman ya. Ditambah lagi dengan bebannya yang berat, mungkin ya untuk impact ini buat truk ini udah oke ya teman-teman ya. Buat roda tronton kalau torsinya standar itu masih bisa teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli impact dari Tanzu ini, saran saya biar lebih aman teman-teman ambil aja yang varian tanpa baterai ya. Takutnya nanti dapat yang unit seperti saya yang saya ambil seperti ini. Saya dapat yang baterai yang MOSFET-nya cuma ada 3, harusnya baterai ini diperuntukkan buat yang torsi 350 Nm atau yang varian 600 Nm, tapi saya dapatnya yang varian 3 MOSFET seperti ini. Dan lebih amannya saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau beli, teman-teman ambil yang unit only ya. Itu kelengkapannya sama kok teman-teman ya.
Itu kelengkapannya sama, marasoknya sama, cuman dia bedanya di bagian baterai aja. Dan untuk baterainya bisa ambil belakangan. Mau teman-teman ambil baterai merek Tanzu ataupun baterai merek lain juga, karena soketnya udah pakai soket LXT, dengan catatan teman-teman ambil yang 5C biar performanya lebih maksimal teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian dulu review kita mengenai Impact Tanzu 1000 Nm ini. Karena keterbatasan alat, jadi pengetesannya cuma sampai segitu aja dulu ya. Mungkin belakangannya kita bisa mentokin lagi teman-teman. Buat teman-teman yang mau juga dengan Impact Tanzu 1000 Nm ini, linknya udah saya taruh juga di kolom deskripsi video ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian juga like jika suka dengan video ini. Dan juga jangan lupa komen kalau ada pertanyaan atau next video kita akan bahas apa lagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.